Teman-teman, saya memberikan sharing beberapa informasi terkait dengan investasi. Yang pertama, perintah Bapak Presiden kepada saya itu sebenarnya simpel aja. Ketika saya dipilih untuk menjadi anggota kabinet mengurus investasi, saya itu tidak percaya diri. Ini jujur aja. Bagaimana mau percaya diri? Di HMI disuruh untuk demo terus. Tiba-tiba disuruh diplomasi di luar negeri. Ini kuliah pun di Jayapura, bukan kuliah di Jakarta. Jadi bingunglah kita. Perintah Bapak Presiden itu adalah bagaimana menciptakan investasi yang berkualitas, yang merata antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Yang kedua perintahnya adalah investasi yang inklusif untuk kolaboratif. Dan yang ketiga adalah investasi yang betul-betul tidak hanya mengurus PMA, tapi mengurus PMDN. Ada nggak yang bawa slide ya? Dari tim materi ada nggak? Saya ingin sharing realisasi investasi kita di tahun 2021. Slide pertama. Ini kepada HMI ini hanya kepada Tuhan yang mereka percaya, manusia butuh data. Jadi jangan sampai kita tanpa data nih. Ini soalnya tukang retorika habis semua ini soalnya. Jadi realisasi investasi kita di tahun 2021 itu melampaui target. Totalnya itu 900 triliun. Habis slide ini. Lewat. Ini. Lebih dari 900 triliun. Target RPJM itu 856 triliun. Realisasinya 900 triliun. Yang menarik untuk kita adalah sejak tahun 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2021 investasi di luar Pulau Jawa itu sudah lebih besar daripada di Jawa. Di mana 52% investasinya itu sudah ada di Jawa, di luar Jawa. Dan ini terjadi seperti di Maluku. Maluku Utara itu siapa yang kenal dulu? Kemudian di Sumatera, di Riau. Kemudian sekarang masuk di Kalimantan Timur. Ini sekarang potret investasi kita. Sebelum reformasi sampai dengan sekarang 2020, itu selalu investasi kita dominasinya di Pulau Jawa. Kenapa demikian? Karena memang tidak bisa dipungkiri investasi yang masuk itu lebih mendekatkan pada persoalan logistik dan infrastruktur. Dan di Jawa paling siap. Maka kemudian pembangunan infrastruktur 5 tahun kemarin yang dilakukan oleh Pak Jokowi JK itu cukup memberikan signifikan terhadap merubah pola pikir dan kecenderungan bagi pelaku investasi untuk melakukan investasi di luar Pulau Jawa. Jadi sekarang udah mulai merata. Nah, yang kedua, investasi kita sekarang tidak lagi didorong pada investasi yang sifatnya sektor jasa, sektor gudang. Sekarang sudah kita mulai dorong kepada sektor hilirisasi. Menciptakan nilai tambah. Nah, di sektor-sektor ini, sekarang itu untuk membangun industri, itu baik dari Jawa maupun di luar Jawa, itu merata. Bahkan di kabupaten, di provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, itu sekarang penghasil stainless steel terbesar nomor 2 di dunia. Yang kemudian mensuplai ke China, ke Eropa, dan ke Amerika. Yang ketiga, teman-teman, bahwa investasi sekarang ini juga, saya membuat satu aturan, peraturan menteri, bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib hukumnya untuk berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. Supaya orang daerah itu tidak hanya menjadi objek. Jangan orang daerah itu hanya menjadi menerima bencananya. Tetapi dia harus mendapatkan akses ekonomi yang besar. Dulu saya yakin sekali setiap investasi yang masuk ke daerah udah clear semua di Jakarta. Udah dibungkus barang itu. Nah sekarang tidak bisa lagi main-main. Sekarang kita dorong. Nah di mana positioning kader HMI? Ini. Teman-teman, kalau HMI mau maju, jangan kita berpikir hanya kekuasaan. Harus mulai merubah. Berpikir politik itu penting.
Tapi menurut saya, kekuatan ekonomi baru masuk politik itu jauh lebih paten punya. Karena kalau teman-teman masuk di politik belum punya duit, ya mohon maaf, kalian akan dikendalikan dengan pemodal-pemodal politik. Dan ini terjadi betul. Dan sekarang orang mau jadi ketua umum PBHMI belum tentu bisa terpilih jadi anggota DPR kalau nggak punya logistik. Bisa dikalahkan dengan mungkin D3 yang tidak pernah di HMI tapi punya logistik. Ini perilaku politik kita sekarang. Jadi saya menyarankan dengan konsensus yang sekarang kita lakukan di Indonesia adalah bagaimana kita dorong keterlibatan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM. Izinnya pun sekarang udah gampang lewat OSS. Pemerintah pun hadir untuk memberikan pembiayaan lewat UMKM, lewat KUR. Ini yang sekarang sudah terjadi. Nah, dalam konteks HMI secara institusi dan semua organisasi Cipayung, Bang Akbar kemarin 2 hari lalu, saya sudah izin sama Bapak Presiden. Pak, izin-izin yang kita cabut ini, kami kan lagi mencabut 2.700 IUP. 2076 IUP, 3.200.000 hektar lahan kehutanan, kemudian 300.000 HGU, HGB. Saya bilang, kapan lagi kita bisa bagi-bagi untuk Cipayung? Saya bilang, Bapak Presiden, izinkan saya untuk sebagian IUP-IUP ini kita kasih kepada anak-anak Cipayung, baik itu HMI, GMKI, PMKRI, GMNI. Dan Bapak Presiden sudah setuju. Jadi ini tinggal kita bagi saja. Yang penting adalah jangan kalian jual IUP-IUP ini. Ini penting juga nih. Jangan barang kita sudah kasih, kalian jual juga barang ini. Jadi sekarang strukturnya lagi kita buatkan. Kenapa harus kita buat ini? Kita nggak bisa memberikan pelajaran kepada Cipayung ini kalau cuma belajar teori bisnis. Nggak nyampe itu. Karena kalau bisa bisnis ini harus praktek. Dan tidak perlu merasa bahwa orang yang mau jadi pengusaha itu harus anak konglomerat, harus anak pejabat. Tidak boleh. Saya mohon maaf memulai usaha pun dari UMKM dengan omset cuma 60 juta. Tapi waktu itu karena saya kader HMI, Bang Akbar waktu itu masih ketua DPR, kemudian kita tipu-tipulah pejabat di daerah itu. Kita tekan-tekan barang itu, saya bilang senior kita ketua DPR. Ya gubernur sama bupati di Papua takut-takut juga waktu itu kan. Nah setelah itu kita olah. Ini kan ilmu HMI ini kan bagian olah mengolah aja sebenarnya. Olah barang itu. Nah kalau kader HMI tidak bisa memanfaatkan peluang positioning abang-abangnya dalam konteks positif, maka itu namanya dia LK1 belum tamat. Karena sebenarnya bisnis itu menurut saya yang saya hadapi nggak perlu pakai duit. Yang penting punya gagasan, punya trust, orang bisa percaya sama kita, negosiasi bagus, insya Allah bisa barang itu jalan. Dan untuk anak HMI sama Cipayung jangan diajarin bersilat lidah. Jangankan senior sama juniornya, Tuhan pun kalau ada dia akan membuat nangis ketika membuat suratnya. Keahliannya orang kader HMI itu. Nah, sekarang saya mau tantang kepada kader-kader HMI. Udah 3 kali saya tantang, tapi sampai sekarang Ketum Rehan belum pernah menyerahkan proposal mana kader-kader HMI yang potensial. Ada Bang Akbar, kita sudah kasih beberapa Cipayung konsesi. Tapi ternyata mereka nggak siap ketika kita partnerkan. Ada juga investornya yang nakal-nakal juga. Sudah berkoalisi, tapi kemudian meninggalkan teman-teman. Nah, teman-teman semua, ke depan, kalau kita mempingin untuk menyongsong Indonesia emas, tidak bisa lagi kita berpikir jadi karyawan. Tidak bisa lagi. Bukan berarti saya menurunkan niat saudara-saudara untuk menjadi karyawan. Kalau kita hanya pingin menjadi karyawan, maka kue ekonomi ini hanya dikuasai oleh satu kelompok kecil masyarakat di bangsa ini. Ketika terjadi Gini rasio yang kuat,
ketika 1% penduduk nasional menguasai akses ekonomi lebih 50%, maka tidak bisa kita marah kalau kita tidak memposisikan diri untuk merebut hal ini. Dan hari ini teman-teman tahu, kita di grup kami ekonomi pernah saya membuat tulisan. Saya bilang kita masih bernostalgia pada masa kekuasaan masa lampau. Hari ini ada sekelompok orang sedang mencari posisi untuk bagaimana menguasai ekonomi sebesar-besarnya. Ini kondisinya. Yang lain juga saya ingin mengatakan bahwa investasi di Indonesia tidak benar kalau hanya dikuasai oleh satu negara. Tadi ada slide di nomor 2 kalau tidak salah. Coba di ini. Investasi di Indonesia yang paling besar itu adalah masih Singapura. Masih Singapura. Sejak 2019, 2020 sampai 2021 itu Singapura yang masih kuat. Nomor 2-nya itu China. Di 2019 China nomor 2, di 2020 China nomor 2, di 2021 China sudah digeser oleh Hong Kong. Bahkan Amerika 4 tahun terakhir itu tidak pernah menjadi 5 besar. Di 2021 dia sudah menjadi 5 besar. Eropa yang tadinya cuma satu negara yaitu Belanda, sekarang Swiss udah masuk. Dan investasi China dari 2019, 2020, 2021 itu menurun angkanya. Artinya bahwa Indonesia, negara kita, sejak saya dilantik untuk membantu Bapak Presiden, saya akan tahu sama Bapak Presiden dengan bahasa guyon saya, Pak, negara dari langit pun selama dia tidak menabrak aturan di Republik ini, kita harus memberikan positioning yang sama dengan negara-negara yang lain. Kita tidak boleh menganut hanya kepada satu negara tertentu. Dan Bapak Presiden welcome kok, nggak ada masalah. Dan sekarang kita urus semuanya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu semua, investasi yang akan kita dorong sekarang menuju kepada hilirisasi, transformasi ekonomi. Saya menceritakan sedikit tentang bagaimana proses ketika saya membuat keputusan melarang di zaman VOC, kita barang mentah terus. Dolar. Di tahun 2021 ekspor kita hasil hilirisasi stainless steel dari nikel itu mencapai 30 billion US dollar. Naiknya berapa puluh kali lipat itu, berapa ratus kali lipat. Ketika kami menyetop ekspor ore nikel, banyak orang yang demo saya. Kenapa kita menyetop ekspor ore nikel? Saya katakan bahwa sudah saatnya kita harus menyetop menjual tanah air. Kita harus membangun hilirisasi. Maka di Eropa di tahun 2030 mereka tidak lagi memakai fosil sebagai otomotif untuk pakai untuk mobil. Mereka merubah semua ke mobil listrik. Itu 70%. Nah, ini Tuhan sayang Indonesia. Ternyata 40% dari mobil listrik itu komponennya adalah baterai. Dan baterai itu bahan bakunya itu cuma 4. Nikel, kobalt, mangan, dan litium. Kobalt, mangan, dan nikel itu ada di Indonesia. Litium ada di Australia. Dan bahan baku yang paling besar itulah nikel. Nikel di Indonesia 25% dari total cadangan dunia. Ini ceritanya. Kemudian kita stop, kita bangun investasinya di Indonesia. Di 2020 investasinya sebesar 142 triliun. Itu dari Korea, LG, kerjasama sama BUMN dan CATL dengan Indonesia. Itu investasinya kurang lebih sekitar 70 triliun. Dalam konteks negosiasi ini, saya mau ceritakan sedikit, saya tidak pakai konsultan asing. Sama sekali saya tidak pakai konsultan asing. Saya memakai pikiran anak-anak bangsa sendiri. Dan saya sendiri pimpin negosiasi itu. Teman-teman mengatakan kepada saya, apa bisa? Saya bilang saya kuliah di daerah, tapi saya yakin. Saya punya satu universitas yang meluluskan saya. Dan saya yakin bisa bernegosiasi. Begitu selesai saya teken, 142 triliun saya teken. Dan sekarang sudah mulai groundbreaking di tahap pertama. Saya ditanya, Pak,
kenapa Bapak bisa melakukan negosiasi cepat itu? Saya katakan bahwa ada satu kampus yang itu ada di mana-mana, yang namanya kampus HMI. Dialah yang mengajari saya untuk bernegosiasi. Nggak ada. Saya di Jayapura, di Uncen kuliah, bukan di UI. Tapi saya memimpin tim yang ada yang kuliah dari Harvard, dari Melbourne. Dan itu sebenarnya biasa-biasa aja, bukan hal yang luar biasa. Nah, teman-teman, abang-abang senior semua, kita punya masa keemasan, kayu. Sudah selesai. Hari ini kita mau dorong lagi untuk hilirisasi batu bara. Tahu nggak kita ini impor LPG? Gas LPG kita impor itu 6 juta ton per tahun. Subsidi LPG per 1 juta ton itu sekitar 12,7 triliun. Harga LPG sekarang itu $850 per ton. Kita bikin gasifikasi, batu bara low kalori, ini investasi dari Amerika. Kita bangun sekarang di Sumsel, ini juga kami yang lead. Dan alhamdulillah udah selesai, ini investasinya 2,3 billion. 2,5 tahun ke depan ini akan berproduksi. Ini untuk mengganti subsidi impor kita. Kita melakukan efisiensi kurang lebih sekitar 4 triliun per 1 juta ton. Jadi kalau kali 6 juta 24 triliun. Kalau tidak seperti ini yang kita lakukan, maka kita siap-siap untuk menggantungkan kita punya kebutuhan dalam negeri ke dunia internasional. Di tahun 2022, kami akan menyetop lagi ekspor boksit. Ini Kak Hanifah, kami akan stop boksit karena itu akan melahirkan alumina dan aluminium. Jadi yang punya iup boksit segera kolaborasi dengan yang punya smelter. Begitu 2 tahun nggak dijalankan, kita cabut lagi itu izin. Ini nggak bisa main-main lagi. Kenapa kita cabut? Karena izin-izin ini disandra. Izin-izin ini dijual belikan. Bayangkan orang Kalimantan yang punya tanah, tapi izinnya dipegang oleh orang Jakarta. Di mana keadilan itu terjadi? Saya bilang, kita dorong smelternya di sana, kemudian kita paksakan mereka untuk harus kerjasama, kalau tidak kita cabut. Dan di 2023 kita mulai menyetop ekspor tembaga dan timah. Semuanya ini kita lakukan dalam rangka mendorong terciptanya nilai tambah di negara kita. Inilah sebagai syarat untuk bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita kita dari $4.000 menjadi $12.000. Ini salah satu syaratnya. Jadi nggak ada cara lain. Saya pikir itu beberapa hal-hal yang perlu saya sharing untuk teman-teman HMI. Sedikit saya menyampaikan, sebenarnya kalau mau jadi menteri nggak perlu masuk partai politik juga nggak apa-apa. Ini benar ini. Jadi jangan selalu punya hayalan, mau jadi menteri harus lewat partai. Saya jadi menteri nggak perlu lewat partai, nggak ada. Yang penting punya uang aja. Kalau punya duit bos, semuanya bisa barang itu. Jangankan menteri, ketua partai pun bisa pamit sama kita. Kalau punya logistik. Kalau cuma modal pidato, kalau cuma modal baca buku, sudah susah negara sekarang. Kalau di zamannya Bang Akbar, paten punya barang itu. Kalau Bang Akbar dulu pidato, ngeri barang itu. Kita lihat terkesimak, 1 jam pun kita gak capek mendengar Bang Akbar pidato waktu itu. Tapi kalau sekarang ini, pidato bagus, tapi kalau setoran tidak bagus, rasanya kita juga susah untuk mencapai kekuasaan itu. Saya pikir hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.